Hari itu adalah hari pertama masuk kelas 11. Sangat baik. Panggilan akrab untuk Hishu. Aku datang. Datanglah, tuan-tuan. Saya ingin satu potong roti itu. Ah, baiklah. Sangat baik. Terima kasih, Hishu. Chen Muguang. Jomblo. Berhenti. Ini di belakang. Gadis yang mengejar saya dengan sekuat tenaga. Namanya si Fan Tuan. Chen Muguang. Rumah kita berdua hanya dipisahkan oleh satu dinding. Sejak kecil, kita berdua adalah penguasa sejauh 10 mil. Dua pembuat onar. Ketika ada masalah, kita hadapi bersama. Ketika ada kebahagiaan, kita nikmati bersama. Di antara kita berdua, tidak ada rahasia apapun. Kita adalah sahabat karib yang paling dekat. Rekan tim yang paling dekat dan akrab. Chen Muguang. Cepat berhentilah. Xuan Zihe. Yang datang terakhir silakan minum air. Tunggu sebentar. Jangan izin mengambil jalan pintas ya. Ini adalah orang yang selalu terlambat bangun. Orang yang terlambat masuk kelas. Dia adalah sahabat dekat kita, Kerta. Santai nomor 2. Paling suka membual. Kota kecil ini adalah tempat kita tinggal. Jalan menuju sekolah ini. Kami sudah berjalan bersama sejak kecil. Hari pertama pembagian kelas. Tidak tahu orang dan hal seperti apa yang menunggu kita. Kuo Bully. Lanjut. Xuan Zihe. Dok Ge. Mobil sudah saya serahkan padamu. Pergi. Jomblo, tunggu aku. Ya, apakah itu manusia? Bagaimana? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Kita lagi-lagi yang terakhir. Jangan terburu-buru ya. Kakak Haichuan. Keksin. Ayahku akan pulang ke negara ini beberapa hari lagi. Dia akan makan bersama paman. Saya akan beritahu ayahku sebentar, agar dia siap-siap lebih awal. Di mana tempat dudukmu? Saya membawakanmu air. Di sana. Mereka berdua terlihat akrab. Bukan hanya baik. Tahun ajaran lalu, Bai Haichuan dan Wei Kexin adalah tokoh terkenal dari dua sekolah. Hal-hal yang saya tahu, lumayan banyak. Sudah tumbuh bersama. Tak heran, mereka serasi. Saya duduk di sini. Lalu dia, tampaknya tidak begitu menarik. Bukan hanya tidak menarik. Waktu kelas 1 SMA, dia adalah seorang tombal. Sekarang, berpura-pura menjadi wanita baik-baik. Teman sekelas. Kita sebelumnya pernah bertemu di Hefei. Apakah kamu masih ingat? Ini ponsel saya. Milikku, ini milikku. Milikku. Pergi menjauh. Kamu benar-benar penipu. Jangan campur tangan.
Aku ingat sekarang. Kamu berbeda dari sebelumnya. Aku hampir tidak mengenalmu. Chen, jangan sentuh rambutku. Chen Muguang, kamu ada masalah, ya? Si, teman sekelas. Apakah kamu berbicara padaku? Kenapa berpura-pura? Tunggu sebentar. Kamu sungguh gila. Tak ada obat untukmu, ya? Sejak pagi kamu sudah mulai berulah. Si Fan Tuan, Chen Muguang, apa yang kamu lakukan? Punya siapa ini? Di bawah sana. Saya ingin memperkenalkan dengan meriah seorang siswa baru yang pindah ke sekolah kita. Bai Haichuan. Teman sekelas Bai Haichuan. Dia pindahan dari Hefei nomor 1 high school. Dia pernah mendapatkan juara 1 dalam Olimpiade Matematika Nasional, lomba debat pelajar, juara pertama. Dan, dia sudah lulus tes TOEL. Si putih ini sangat luar biasa. Rasanya Guanggong sudah mulai kalah saing. Saya tidak merasa begitu. Saya masih merasa kakak jomblo saya lebih baik. Ada tolok ukur dan referensi. Kenapa? Karena dia juga merasa saya baik. Sederhana dan langsung. Sudah kelas 2. Dalam hati. Harusnya sudah mengerti. Hai Chuan, kembali dan duduklah. Dan juga, beberapa dari kalian. Apa ada trik? Tahun lalu. Saya juga sudah merasakannya. Makan camilan. Kamu. Membaca novel. Dan juga kamu. Tidur di kelas. Mulai dari semester ini. Sebaiknya kalian jujur sedikit. Marm. Si, ada yang tidak normal. Terlalu memikirkan. Tidak benar. Selama kamu bertemu dengan yang bernama Bai, kamu sudah tidak normal. Bilang, kamu di belakang saya. Melakukan apa? Bukan, hanya haus. Kamu benar-benar tahu cara datang tepat waktu. Seandainya saya bisa datang tepat waktu, saya tidak akan kalah dari kamu. Tidak benar. Chen Muguang, kamu bilang setiap kali saya bertarung denganmu. Bahkan jika saya imbang dengan dia, saya tetap rugi tanpa untung. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Ujian matematika. Jadi, kamu setiap kali 85, dia 95. Ini adalah perbedaan antara lulus dan tidak lulus. Mengerti? Ada hubungannya dengan ini? Tidak ada yang berhasil, semuanya sudah diberikan padamu. Baiklah, biarkan aku coba. Tidak terlalu enak. Raja makan besar. Beberapa hari terakhir, tidak terlalu suka makan. Kalau sakit, kita harus sembuhkan. Katakan, tidak mungkin. Sudah ada, kan? Sudah beberapa bulan. Ini milik siapa? Aku juga tidak tahu. Aku tersedak. Tutup mulutmu. Delapan ditambah 15 sama dengan 23. 33, 37, 47. Paman, berapa harga barang ini? 5 yuan. Ini untukmu. Ini tidak ada artinya. Nakal. Lagi-lagi ingin mencuri barang dari ayahmu. Ini bukan. Keuntungan tidak boleh lari ke orang lain. Juga disebut konsumsi internal. Ini masih menunggu untuk dijual. Paman Chen, saya ingin yang pedas itu. Ini. Chen tua.
Siapa yang melahirkanmu? Sudah, sudah. Kalian berdua cepat pergi. Aku belum menghitung ini dengan jelas. Cepat pergi. Nanti kalau aku dapat uang, aku tidak akan memberimu uang. Bocah nakal, ambil satu lagi. Sekarang kamu tahu untuk makannya. Bukankah kamu tidak lapar? Kamu bilang wajahmu begitu jelek. Belajar apa tentang pahlawan sejati? Ada orang yang mengejar kakakmu. Dari jembatan ketiga. Mengantri sampai jembatan keempat. Jangan kembali. Ayo dua anak kelinci. Ayo coba. Kali ini, aku sudah menambahkan jahe dan goji ke dalam sup. Berapa harganya? Hyunshu, kamu kan sudah tahu. Hyunshu selalu baik kepada kita. Menambahkan bahan tidak akan dikenakan biaya tambahan. Menurutku, kami adalah petugas mencoba makanan baru. Seharusnya malah memberi kami uang lebih. Bocah nakal. Mulutmu ini. Dari kecil sampai besar sangat pelit. Dulu waktu kecil datang ke sini nakal. Aku belum menghitung semua pada kamu. Bocah nakal. Mulutmu ini dari kecil sampai besar sangat pelit. Aku belum menghitung semua pada kamu. Pergi sana. Kenapa? Pergi. Kamu yang bayar. Aku juga pergi. Hyunshu, aku pergi. Angin selatan. Bendungan. Kemarin mengalahkanku. Kue 238. Hari ini aku pasti akan merebutmu kembali. Sudah kembali. Ayah. Ayah. Hari ini cukup sampai sini. Tidak bisa. Aku hampir menang. Ini kan bukan taruhan uang. Kenapa begitu serius? Kakasia, pergi beli sayur ya. Sayur apa yang kamu beli? Beli sedikit seledri dan kembang kol. Istriku sudah kembali. Sangat tahu. Dia tahu, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Cepat, cepat, cepat. Kartu. Sudah kembali. Sedang bekerja. Iya. Selalu tidak ada waktu untuk santai. Di mana gadisnya? Sedang belajar di dalam rumah. Sangat baik. Istriku sudah bekerja keras. Higuoping. Apa maksudmu? Suara kecil, suara kecil. Sekarang keberanianmu semakin besar ya. Aku bilang jangan berkelahi, tetapi Lao Zhang tetap ingin berkelahi. Segalanya tentang Lao Zhang. Apa kamu tidak punya pendapat sendiri? Tidak akan ada contoh lagi. Bos, beri saya 2 mangkuk wonton. Tambah 1 keranjang dumpling kecil. Baik, tunggu sebentar. Hishu. Hai. Sudah datang. 1 porsi pangsit goreng dan 1 porsi susu kedelai. Makan di sini. Hishu, saya sama dengan dia. Baiklah. 1 porsi susu kedelai, 2 gorengan berapa harganya? Ini adalah uangmu yang dikembalikan. Ongkos pulang dari Hefei hari itu. Dan juga biaya akomodasi. Tidak perlu. Ambil saja kembali. Kenapa? Nanti saat kamu melihat ke belakang, kamu akan tahu. Susu kedelai. Terima kasih, Hishu. Tidak memberi juga baik. Lagi pula saya akhir-akhir ini sedang kesulitan. Saya terima saja. Seandainya bukan karena kamu pergi ke Hefei, ketipu oleh majalah itu, uang saku juga tidak akan susah didapat. Seandainya bukan karena kamu di awal, membantu saya mengirim tulisan ke sana-sini, saya juga tidak sampai ditipu oleh penipu. Kan? Salah saya, ya? Ya, salah. Kuo Bully. Saya akan memberitahumu sebuah rahasia besar yang mengejutkan. Saya ingin memberitahumu sesuatu. Kamu harus merahasiakannya. Si Van Tuan? Tidak mungkin, kan? Pasti benar. Bukankah karena dia pergi ke Hefei itu, dikatakan semua itu adalah uang untuk kuliahnya. Semua sudah hilang. Apakah itu dia yang ditipu?
Iya. Terlalu bodoh. Tidak punya sedikit pun pengetahuan umum. Jangan berikan saya buah lagi. Kenapa harus sopan padaku? Bukankah ini wajar? Aku jadi malu. Sialan. Ayahmu punya masalah ya? Ambil saja. Kamu pulang saja dulu. Baik, hati-hati ya. Jangan khawatir. Lihat, tante itu mulutnya besar sekali. Jelas sekali dia adalah orang yang sangat enak dimakan. Ayahmu jago masaknya jelek banget. Tidak bisa menarik perhatian wanita dengan masakan. Tidak cocok. Teknik menmu yang ini sangat jelek. Ngomong-ngomong, kamu berada di pihak mana sih? Kenapa kamu menghina ayahku? Jadi, apakah perasaanmu sudah membaik? Baik. Saking baiknya, jantungku tidak berdetak lagi. Coba rasakan. Aku tidak mau meraba orang bodoh. Tidak punya otot dada juga. Aku punya. Kenapa aku tidak punya otot dada? Begitu besar. Kamu tidak bisa melihatnya, kan? Makan apel. Terhalang. Silakan. Ayo, coba satu. Saya tidak mau makan. Belum dicuci. Kotor. Kamu tidak akan mencucinya sendiri. Bokongnya nempel lem. Kamu tidak makan, aku yang makan. Siapa yang mengirimnya? Ibu Wangmu. Bukankah kamu sudah bertemu terakhir kali? Rencana pelaksanaan pernikahannya berapa lama? Anak itu bernama apa? Pernikahan apa ini? Kita baru makan beberapa kali. Kenapa? Apa ini tentang pernikahan? Kita sudah makan beberapa kali. Lalu di masa depan, anak itu jangan sampai mengikuti nama saya. Saya tidak suka sama dengan yang lain. Ai, apa maksudnya mengikuti nama kamu? Kamu. Bukankah kamu juga mengikuti nama saya? Mungkin ayah mendengarkan katanya saya saat itu. Dia akhirnya tidak memiliki satupun anak yang memiliki nama yang sama denganku. Iya, tidak tahu ini sebenarnya. Apakah ini hal yang baik? Sudah selesai, terlambat. Pergi ke rumah sakit juga lupa izin. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tidak jadi pergi, tidak jadi. Lagi pula tidak ada uang. Sudahlah. Kenapa kamu tidak sarapan lagi? Bu, saya tidak bicara lagi denganmu. Saya akan terlambat. Saya pergi dulu. Anak ini. Berapa kali aku sudah bilang padamu, kaos kaki ini dibuang sembarangan lagi. Ingat untuk pergi ke rumah sakit. Ayo, teman-teman, lihat papan tulis. Kalian harus bisa mengingat kata kunci. Istilah-istilah seperti imperialisme dan masyarakat terbelah ini. Aku rasa kalian bisa menghafal ini juga. Sejak Jepang ingin berinvasi, maka kita pasti harus melawan invasi. Betul kan? Jangan berbicara saat aku mengajar. Memberikan suara latar untukku. Si Van Tuan, aku tahu tentang ketampanan guru ini. Sudah menular kepadamu. Kenapa kamu tertawa? Tapi kamu bilang, menggambar guru seperti ini di kelas. Bukankah itu salah? Tertawa. Aku salah. Benar. Aku dengar. Saat liburan musim panas, kamu pergi ke sana. Ke kantor majalah HVI. Bagaimana? Ini berarti kamu akan menjadi bintang masa depan. Jadi tidak mendengarkan pelajaran. Duduk. Dengarkan dengan baik. Ini ada di sini. Cari aku setelah kelas untuk mengambilnya. Si jomblo. Kamu berani mengkhianatiku, ya?
Kamu benar-benar bekerja keras. Selama liburan musim panas ini, kamu tidak ada waktu untuk santai, ya? Lihat ini. 写完了。 Ayo bantu kamu untuk mengirimkan karya. 投稿能中吗？ Coba saja. Kalau kamu sukses nanti, harus melindungi saya ya. Baiklah, tunggu saja. Saudara, kalau saya kaya nanti, urusan kamu menikah, saya yang tanggung. Serius? Kamu yang tanggung. Saya yang tanggung semua. 我全包了。 Selesai. Majalah Sinya. Wawancara. 不用感谢我。 Nanti kalau bertemu saya, panggil saya kakak saja sudah cukup. Ibu, majalah Sinya tertarik. Esai yang saya tulis. Mengizinkan saya wawancara di HVI. Majalah besar seperti itu. Harus mewawancarai seorang siswa SMA. Sudah jelas itu penipuan. Ibu, kata-katamu ini. Apakah ini meragukan kemampuan menulisku? Dari kecil sampai sekarang. Kapan karya tulis saya tidak dapat nilai tinggi? Betul kan? Jomblo. Kenapa orang lain tidak bisa tertarik? Novel yang saya tulis. Bola nasi. Ayah masuk. Tidak pernah melihat kamu belajar secerdas ini. Bukunya sampai terbalik. Ayah ini, ada sedikit uang, saya berikan padamu dulu. Saya mendukungmu untuk mencobanya. Anak muda kan, harus mencoba. Takut apa? Betul kan? Menipuku. Kamu memberikan semua gajimu kepada orang luar. Itu adalah macan betina. Dari mana uang ini berasal? Bagaimana kamu berbicara tentang ibumu? Dia paling tidak lebih dari Ibu Yacha. Ini seperti meminta Buddha untuk mengeluarkan uang setelah berdoa. Dalam buku terdapat rumah emas, kata-kata ini. Kamu menyimpan begitu banyak uang pribadi di bukuku. Teman si Fantuan. Semua biaya ini akan sepenuhnya saya serahkan kepadamu. Saya pasti akan memenuhi harapan organisasi. Tidak akan mengkhianatimu. Seorang wanita. Hal terpenting dalam hidup ini adalah untuk membuka pandanganmu. Karena hanya dengan cara ini, kamu bisa mengendalikan hidupmu, memeluk masa depan yang lebih baik. Hanya dengan cara ini, kamu bisa mengatakan tidak kepada orang-orang yang tidak kamu suka. Mengatakan tidak. Juga hanya dengan cara ini, kamu bisa menyentuh impianmu. Ini semua adalah hasil arahan kami dari pusat pelatihan kami ini. Yang keluar, ini adalah kelas menengah dari penghargaan sastra Maudun. Ini adalah penghargaan sastra Lusun. Lalu apa selanjutnya? Kamu hanya perlu ke pusat, membayar beberapa biaya pelatihan. Mengenai kursus kami, juga bisa dikombinasikan dengan bebas. Kursus yang berbeda, harga yang sesuai juga berbeda. Uang yang saya bawa, ada di dalam tas. Tidak tahu, bisa ikut kelas yang mana ya? Saya ingin meminta Anda untuk melihatnya. Sesuai untuk kelas yang mana? Memaafkan. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, apakah kita di sini? Pusat pelatihan majalah Sinya? Tidak ada. Kamu salah alamat. Tidak mungkin. Ini adalah Central Square gedung A108. Bukankah ini tempatnya? Di atas juga tidak ada. Oh, tidak ada. Seluruh gedung tidak ada. RI. Teman sekelas. Apakah kamu juga mencari Sinya? Kamu juga. Betul. Jangan mencarinya lagi. Saya baru saja pergi ke tempat itu. Itu sudah tidak ada orangnya. Tidak bisa ditemukan.
Hei, sobat sudah sampai di Hefei. Jomblo. Ada apa? Jangan menangis, ada apa? Saya ditipu. Kamu di mana? Saya di Jalan Qianshan. Cepat datang dan cari saya. Baik, baik-baik, tunggu sebentar. Jangan bergerak, sebentar lagi tiba. Nasi bulat. 风花， Lagi lihat apa? Siapa orang itu? Tidak ada apa-apa. Ada apa denganmu? Kurang lebih begitulah keadaannya. Aku bahkan memberikan seluruh uangku kepada penipu. Bahkan uang untuk beli bakpao pun. Aku tidak menyisakan satu pun. Menyakitkan membuat kita lebih bijaksana. Tidak apa-apa. Tidak tumbuh juga wajar. 哎，对了， Oh iya, mengenai hal ini. Jangan sekali-kali biarkan orang lain tahu. Kalau tidak, aku tidak bisa bertahan di sekolah. Dan ibuku, tahu kan? Sudah tahu. Tidak masalah. Tapi bagaimana dengan uangmu? Bilang saja bahwa kita berdua menghabiskan semua uang. Berkeliling di Hefei. Bisa. Ayo pergi. Mau kemana? Bukankah kamu bilang sudah berkeliling di Hefei? Aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Ayo, cepat pergi. Inilah tempat yang kamu bilang akan membawaku. Ini adalah tempat yang aku buat untukmu. Aku menamakan tempat ini Taman Si. Lumayan bagus. Ayo lihat-lihat. Bakpao, dengar ya, tempat itu. Gadis kecil, hanya melihat tidak akan menunjukkan efeknya. Coba pakai ini. Kamu lagi ngapain? Lihat ini. Apakah aku terlihat bagus dengan yang merah ini? Aku juga baru mulai berbisnis. Foto yang diambil setelah memakainya. Gratis untukmu. Benar. Di sana ada ruang ganti. Kamu bisa pergi ke sana untuk mencobanya. Kalau begitu, aku akan coba. Cepatlah pergi. Tunggu sebentar ya. Hei, tampan. Nona, ayo lihat. Ayo ambil foto. Sangat murah, sangat murah. Si Fantuan, apakah kamu sudah siap? Ayo, ayo, lihat ini. Jangan tegang, santai saja. Nasi bulat. Ini terlalu kecil, kan? Yang kecil gratis, yang besar 20. Yang lebih besar 50. Biaya ada di situ. Sudahlah, sudahlah, yang ini juga bagus. Yang besar, aku kasih harga lebih murah ya. 15. 10, 10. Aku bilang dia penipu. Jomblo, kenapa aku selalu bodoh begini? Ketika aku mendapat kesempatan seperti ini, aku ingin mencoba. Tapi lihat foto ini, meskipun kecil, masih terlihat cukup bagus, kan? Apakah kamu tahu? Apa yang paling saya kagumi dari kamu? Orang bodoh, tapi punya mental yang baik. Babi bodoh, dia tidak memiliki masalah. Saya punya perut dengan beberapa zat yang tidak dikenal, menghasilkan beberapa reaksi kimia yang tidak dikenal. Saya harus ke toilet sebentar. Ya sudah, pergi saja. Ada kertas. Tentu saja saya tidak membawa. Tunggu saya 2 menit. Selamat tinggal. Saya tunggu di sini ya. Bos, apa foto itu masih ada? Ada. Saya sudah membelinya. Baik, baik, baik.
Duduklah. Ketika kamu pergi ke toilet tadi, saya menelepon stasiun. Kereta terakhir kembali ke Huaiyuan. Akan berangkat dalam 10 menit lagi. Tidak sempat untuk segera berangkat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak tahu. Tidur di jalan. Kalau begitu, kita tinggal di hotel saja. Bisa juga. Kalau begitu, saya akan menelepon ibu saya saat itu. Kita harus sepakat. Cukup katakan, tinggal di rumah teman kelas. Teman kelas yang mana? Teman SMP. Silakan pergi. Silakan pergi. Ambil uangnya baik-baik. Pergi. Butuh 2 kamar. Lihat sendiri. Jika tidak menggunakan barang apapun di dalam kamar, akan dikenakan biaya 20% dari harga pasar kamar ini. Terlalu mahal. Kota besar. Mungkin seperti ini. Uangnya tidak cukup. Hanya segini saja. Jadi, buka 1 ruangan. Ya sudah, kamu pergi saja. Atau kamu yang pergi saja. Ada awal ada akhir. Butuh 1 kamar. 102. Kartu kunci. Kami yang tumbuh bersama dari kecil. Selalu saja terjadi salah paham kecil maupun besar. Sebuah salah paham mungkin membuat 2 sahabat tidak saling bertukar kabar lagi. Sedangkan aku dan Fatih berbeda. Kami memiliki persahabatan yang kuat, yang tak bisa diputuskan. Paling tidak akan dimarahi beberapa kali. Sudah berlalu. Kata pepatah, memukul itu dekat, memarahi itu cinta. Tapi tidak ada yang menyangka. Tuhan memberi lelucon yang lebih besar. Tempat tidur kembali padamu. Saya tidur di sofa. Kenapa? Tempat tidur ini cukup besar. Kamu yang tinggi 1,8 meter. Tidur di sofa itu sangat sempit. Ya sudah, tidur di sini saja. Saya suka tidur di tempat tidur kecil. Tempat tidur di rumahmu juga tidak kecil. Ya, tidur di tempat tidur kecil. Itu adalah mimpiku. Aneh. Kenapa kamu mematikan lampu? Kamu tidak mematikan lampu saat tidur. Sendirian. Apakah kamu merasa malu? Kenapa wajahmu merah? Saya sudah melihatmu bahkan ketika mengenakan celana dengan bagian selangkangan terbuka. Sudah pernah dilihat. Hanya sekali tinggal di hotel. Jangan malu. Ini adalah saya. Tidak membuka jendela. Pengap. Sangat kaku. Jika tidak mau mengaku, ya sudah. Saya merasa canggung. Saya tidak ingin mengaku. Sekarang kamu mau mengaku. Saya mengaku tentang apa? Mengakui. Tentang dirimu sendiri. Sudah kelas 2 SMA. Masih sama seperti waktu kecil. Tidak memiliki sedikit pun perasaan curiga. Apa kamu meragukanku? Saya tidak pernah bilang begitu. Kamu memang berpikir begitu. Kamu merasa saya menyusahkanmu. Kamu cukup mengenal dirimu sendiri. Saya tidak memintamu datang ke Hefei. Saya datang sendiri. Saya tidak akan datang lagi lain kali. Tenang saja.
Ada apa? Ada nyamuk. Saya akan lihat. Sudah dibunuh. Kenapa bisa ada nyamuk? Apa yang terjadi? Masih ada suara nyamuk. Saya akan cari. Itu kamu, kan? Kamu yang membuka jendela tadi. Semuanya salahmu, membuatku digigit. Saya ingat, di tas saya ada minyak angin. Di mana? Di sini. Di sini. Coba kamu cari. Di mana? Di sini. Tunggu sebentar. Baik. Sudah ketemu? Ini cukup parah. Hampir tergores. Sudah selesai. Matikan lampu. Tidur. Sudah tidur? Belum. Saya juga belum. Di luar terlalu berisik. Ya, benar. Mari kita ngobrol sebentar. Baiklah. Bukankah kamu bagus di jurusan IPA sebelumnya? Lalu kenapa kamu memilih jurusan IPS? Dulu. Maksudmu SMP, kan? Sekarang memilih jurusan IPS. Karena jurusan IPS lebih mudah. Serius? Kenapa harus berbohong padamu? Sekarang giliran saya bertanya padamu. Kamu di masa depan, mau jadi apa? Nanti ya. Saya memang belum pernah memikirkan itu. Kalau tidak, saya akan jadi pekerja kebersihan di masa depan. Kamu nanti jadi pengawas keamanan apa? Menyapu lantai. Jangan masukkan saya ke dalamnya. Tapi kadang-kadang saya benar-benar berpikir. Mungkin saya benar-benar bisa melakukan sesuatu. Tapi itu terlalu sulit, kan? Saya samar-samar ingat, melihat wajahnya yang tembam di foto. Berpikir tentang sesuatu. Misalnya, foto memang lebih cerah daripada aslinya. Kata-kata yang menyebalkan seperti ini. Tapi saya lebih ingat, perasaan menyelesaikan sesuatu yang sangat penting. Saya pikir saya pergi ke Hefei mencarinya. Pasti akan membuatnya terharu selama sebulan. Tidak disangka setelah kembali ke Huaiyuan, persahabatan yang rapuh, mudah berakhir. Ini pasti si Van Tuan, yang tertipu di Hefei. Si Van Tuan. Apakah Hefei menyenangkan? Apakah kamu tertipu di sana? Siapa yang memberitahu kalian? Siapa lagi kalau bukan kelas kalian? Kenapa sendirian di sini? Tidak ada yang menarik saat berada di kelas. Mendengar apa yang orang lain bicarakan, ya? Kamu juga mendengarnya, kan? Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah ini penting? Tentu saja penting. Aku menganggapmu sebagai teman baik.
Maksudku adalah, diketahui orang lain tentang kamu yang tertipu. Sangat memalukan. Aku justru merasa, yang memalukan adalah mereka. Kalian lanjutkan saja. Orang yang tidak berani mencoba, hanya akan selamanya tidak membuat kesalahan. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, cobalah, berjuanglah, meskipun gagal. Kamu tetaplah orang yang sangat berani. Bukan begitu? Bukan begitu? Apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku terkejut. Kenapa kamu bersembunyi di sini? Tidak sembunyi. Suka tinggal di mana? Tinggal di situ. Itu urusanmu. Kamu. Apakah kamu datang untuk itu? Jangan asal bicara. Berjalan. Tolong bantu aku. Ada apa? Bisa tolong sebentar? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Ini tidak ada apa-apanya. Hal yang tidak bisa diperlihatkan. Bukankah ini tugas esai dari guru? Bantu aku menulis, ya? Tulis sendiri. Ya, tolong bantu. Tulisanku dan tulisanmu terlalu berbeda. Jelas sekali kalau itu tulisan orang lain. Aku sudah menanyakannya dengan jelas. Karena gurusan di kelas kita hamil. Jadi semua pekerjaan rumah di kelas kita adalah diperiksa oleh guru kelas 3. Tidak terlihat. Dulu kamu kan selalu mau membantu. Kita ini ada hubungan apa, sih? Makan di satu meja. Tidur di satu tempat tidur. Sudah cukup. Aku akan membantumu menulis. Ini adalah yang terakhir. Kesepakatan. Ini adalah tembakan lompat. Langkah misterius. Aku adalah tembakan lompat itu. Ambil saja. Nasi kepal. Aku sudah menuliskan esaimu. Ya, kamu tenang saja. Begitu cepat. Aku juga tidak tahu kenapa. Tadi tulisanku sangat baik. Seperti mengalir, seperti ada inspirasi. Di masa depan. Penulis top. Terima kasih atas pujiannya. Kalau ada waktu, datanglah ke rumahku untuk makan. Pak Chen yang tua. Masak sendiri. Baiklah. Pergi. Selamat tinggal. Terima kasih. Baik. Kamu sedang melakukan apa? Nanti saat kamu memberikan penilaian, kamu akan mengetahuinya. Sebelum kelas dimulai, saya ingin membicarakan sesuatu terlebih dahulu. Buku ini, kita tidak bisa hanya membaca secara monoton. Jadi, guru sangat mendorong semua orang untuk membaca lebih banyak karya sastra klasik, agar dapat meningkatkan tingkat budaya kita. Mulai dari pelajaran berikutnya. Dalam 5 menit sebelum kelas, semua orang bisa maju untuk berbicara. Buku yang telah mereka baca sendiri. Baik, semua orang, dalam esai kali ini, menulis dengan sangat baik. Terdapat banyak sekali detail, dan juga pengalaman hidup. Di antara buku-buku itu, sangat mengesankan bagi saya. Jadi saya ingin membicarakannya secara khusus. Silakan, Chen Muguang, maju ke depan untuk membacakan satu bagian. Kenapa saya tidak bisa? Masa muda saya, setiap orang, melalui tahapan perkembangan tertentu, pasti akan ada beberapa perubahan yang alami. Mereka memiliki jiwa, memahami dengan dalam, hukum alam, selalu ada di belakang kita, dengan diam-diam meramu, dalam bisikan, berdiskusi, menunggu saat tertentu, tiba-tiba muncul memberikanmu kejutan, seperti aku, pubertas yang terlambat. Akhir-akhir ini dadaku. Begitu mengguncang. Ditulis dengan sangat baik. Lanjutkan. Jangan berhenti. Kerja yang bagus. Aku juga merasa begitu. Aku, akhir-akhir ini dadaku, selalu terasa nyeri samar. Aku, sedikit bersemangat, juga sedikit malu. Malu. Juga sedikit malu.
Selalu ingin bertanya pada seseorang, namun sulit untuk mengucapkannya. Aku merasa diriku seperti orang di gang hujan, karena perubahannya. Saat menunduk, terasa seperti sesuatu. Seperti bunga teratai yang tak tahan angin dingin. Malu-malu. Penggunaan ini sangat luar biasa. Suzimo pun merasa inferior di sini. Liburan musim panas ini. Tulisanku memang sangat berkembangnya. Pertahankan, mengerti? Ayo turun. Nasi bulat, aku pergi dulu ya. Kamu pergi duluan ya. Nasi bulat. Nasi bulat. Si Fantuan. Kenapa aku? Tidak ada apa-apa ya. Jika tidak ada apa-apa, beri aku tugas tulisanmu. Kamu katakanlah, kenapa aku terhadapmu? Kamu sendiri yang tahu. Jika kamu tidak bilang, bagaimana aku bisa tahu? Bukan. Jika kamu tidak ingin menulis esai itu, bilang saja padaku. Aku tidak akan menyerah. Aku pulang sendiri hari ini. Jangan bicara padaku lagi. Aku bisa. Jangan berbicara sembarangan. Bro, ini namanya mengincar. Jika kamu bisa, aku akan menghabiskan bolaku. Pukul bolaku. Perhatikan baik-baik. Bagus. Jarang sekali. Tidak mengajak Fantuan akhir pekan ini. Kalian berdua tidak seperti permen karet biasanya. Tidak tahu kenapa dia. Aneh sekali. Dan masih dengan yang itu. Bai Haichuan berbicara banyak. Kamu ingat tentang kejadian kita pergi ke Hefei itu? Semua orang tahu. Tapi, siapa yang membocorkannya? Jika aku menangkapnya, aku akan menggantungnya dan memukulnya. Jika kamu tahu, beritahu aku segera ya. Sahabat, aku akan membantumu memukulnya. Bola itu. Harusnya aku yang memukulnya. Baiklah, baiklah. Jangan bermain lagi. Benarkah? Ayo, serahkan tongkatnya. Mau ngapain? Oke, ayo pergi. Ini milik kami. Kenapa harus kami berikan padamu? Kamu bilang apa alasannya, kan? Saat aku keluar dengan cepat itu, auranya seperti tinggi 2,5 meter. Tetapi di dalam hati, aku sudah siap. Aku dengan Xuan Zihe sudah siap untuk dipukul hingga kehilangan gigi. Yang luar biasa adalah, dia tidak terus menyusahkan kami. Saat itu, aku pikir itu karena otot bisepku, yang membuat lawan terintimidasi. Tetapi tidak tahu, ada sepasang mata di belakang, yang mengawasi kami diam-diam. Saudaraku, terima kasih. Ayah, ada apa? Sayang, berikan uang saku kamu. Kasih aku sedikit lagi. Kamu sudah terbiasa menjadi peminta? Aku sudah membaca Tao Te Ching. Tidak ada uang. Katakan yang sebenarnya. Kamu tidak menyimpan uang di tempat lain, kan? Perlu bantuan ibuku juga? Bantu aku mencarinya. Ibu, aku akan memberi. Aku akan memberi. Aku akan memberi. Aku akan memberi. Ada apa? Tidak apa-apa. Kamu telah mengecewakan kepercayaan organisasi padamu. Wah, luar biasa. Saya punya ayah terbaik di dunia. Kenapa itu baik? Kamu lihat, hanya dia yang bersedia memberi saya begitu banyak uang. Saya juga ingin memiliki seorang di dunia ini. Ibu terbaik. Kamu memang harus menampilkan berbagai cara untuk mendapatkan uang.
Pergilah, ambil dari tas saya. Ambil hanya 2 lembar ya. Hematlah saat menghabiskan uang. Sangat bagus. Terima kasih, Bu. I love you. Baiklah, baiklah, baiklah. Pergi ya. Sudah punya uang, sudah punya uang, sudah punya uang. 2, 3, 4. Punya uang untuk berobat. Wen Fang, efisiensi pabrikmu tidak meningkat. Tidak ada gunanya terus bertahan. Mungkin baik untuk mengundurkan diri. Benar, kan? Tapi pada usia saya ini, mencari pekerjaan lagi. Tidak tahu seperti apa nanti. Anak ini masih harus kuliah di masa depan. Jadi, harus hemat dalam mengeluarkan uang. Tidak masalah. Jangan berpikir terlalu jauh dulu. Ketika masalah datang, pasti ada jalan keluar. Mau ngapain? Pinjamkan saya sebuah buku klasik. Akan digunakan di pelajaran bahasa besok. Roti nasi. Roti nasi. Terima kasih ya. Saya sarankan kamu untuk kontrol ulang setiap bulan. Kenapa? Karena ini adalah hepatitis autoimun. Sangat mungkin akan memburuk. Lihat area bayangan ini. Ini adalah gejala yang disebabkan oleh hepatitis. Jika tidak kontrol dan berobat dengan baik, sangat mungkin ada risiko kehilangan nyawa. Apakah keluargamu tahu? Saya sarankan, kamu bisa memberitahu mereka. Melakukan hal bodoh tidak pernah ketinggalan zaman. Waspada siang dan malam. Waspada terhadap lawang. Roti nasi. Sin, kenapa kamu tidak datang di kelas pertama? Kenapa wajahmu bengkak seperti kepala babi? Saya harus belajar dengan baik. Oh. Catatan dari kelas sebelumnya. Terima kasih ya. Tidak apa-apa. Jika ada yang tidak dimengerti, tanya saya saja. Nah, nanti setelah saya salin, saya traktir kamu makan yang enak. Baik. Pada pelajaran sejarah berikutnya, itu pas sekali. Saya tidak menyelesaikan pekerjaan rumah sejarah sebelumnya. Tugasnya belum selesai, saya masih ingin bertanya padamu. Li Shizhen menulis apa? Ben Chao Gang Enyu. Siapa yang menyanyikannya? Jai Chou. Bagus. Tapi, siapapun yang saat ujian memilih Jai Chou untukku, obat-obatan selama ini sudah sia-sia. Ayo, mari kita bahas Ben Chao Gang Enyu. Alasan pembentukannya. Karya-karya farmasi dari berbagai dinasti memiliki banyak kekurangan. Tidak hanya kategori yang berantakan, konten banyak kesalahan. Setiap kali Li Shizhen menemukan karena penggunaan obat yang salah, yang mengakibatkan keterlambatan pengobatan, dia merasa pada saat itu, kekayaan berharga yang ditinggalkan oleh pendahulu. Kekayaan berharga. Terdapat terlalu banyak kesalahan. Jadi dia memutuskan untuk menulis ulang, agar bermanfaat bagi negara dan rakyat. Itulah sebabnya pembentukannya. Lalu bagaimana dia menulis buku ini? Tentu saja saat mempelajari banyak karya-karya medis dan banyak literatur, juga kepada para petani, nelayan, pemburu, pengalaman pribadi, penelitian lapangan, mengalami selama 30 tahun, tahun 1596. tahun, diterbitkan secara resmi. Kalau begitu, kita katakan, di dalam buku ini, termasuk obat-obatan, sebanyak 1892 jenis. Menambahkan obat-obatan baru. Kamu bilang Lao Wang ingin melihat
Apa reaksi koran kita? Mengkhawatirkan hal yang tidak mungkin terjadi. Dia kan tidak setiap hari berpatroli. Dia hanya merasa bosan. Bagaimana jika dia sekarang berada di luar? Aku akan tunjukkan padamu. Jangan, jangan, jangan. Itu pasti tidak mungkin. San Tianyi. Buku pengobatan. Seperti masuk ke taman emas. Warna-warnanya mencolok. Seperti memasuki istana seorang raja. Keluar di sini. Cepatlah. Dan kamu juga. Ayo datang ke sini. Kalian ngapain sih? Tidak serius dalam pelajaran. Siapa yang melakukan ini? Dia yang melakukannya. Dia. Setiap orang memeriksa 1000 kata. 1000 kata. Kenapa? Apa merasa kurang? Nasi ketan. Bola nasi. Ayo makan. Tidak ada mood. 不太想吃。 Ada apa denganmu? Kamu tidak ada habisnya. Bukankah aku sudah bilang kalau aku sedang tidak mood? Mengapa kamu tidak bisa mengerti aku sama sekali? Aku tidak mengerti. Di dunia ini, tidak ada yang lebih mengerti kamu daripada aku. Kamu tidak makan ketumbar. Kamu tidak bisa membedakan arah utara, selatan, timur, barat. Kamu suka makan durian. Selesai, setiap kali kamu ke toilet. Tidak ada 20 menit. Kamu pasti tidak akan keluar. Ini dianggap apa? Jika orang lain yang bergaul denganku selama bertahun-tahun juga tahu hal-hal ini. Diam. Ganti orang. Kamu mau ganti siapa? Membosankan. Lao Chen, Lao Chen, tunggu sebentar. Tunggu sebentar, Lao Chen. Jangan terburu-buru pergi. Cewek Chun, kenapa kamu datang lagi? Bukankah kita sudah sepakat? Sewa tempat ini. Sementara tidak naik. Lao Chen, aku sudah memberimu diskon yang besar. Tanyakan ke toko di sebelahmu. Berapa biaya sewanya? Toko mana yang tidak naik? Aku bilang, Cewek Chun. Kamu kan tidak bodoh. Awalnya aku, untuk mengelola toko ini, itu semua uang pinjaman. Sampai sekarang belum dilunasi. Tapi kamu juga selalu berprofit, kan? Betapa baiknya lokasi ini. 2 langkah sudah sampai sekolah. Setiap hari banyak siswa. Semua orang berebut untuk menyewa. Bersedia membayar sewa yang lebih tinggi. Aku saja tidak menyewa. Bukankah ini mempertimbangkan hubungan kita? Kamu sudah melunasi utangmu. Air mengalir deras. Ini adalah usaha kecil saya. Banyak orang juga tidak ada gunanya. Laba bersih setiap hari. Hanya sekitar 180 yuan. Kita semua adalah orang tua. Harap kamu bisa mengerti. Mengurus anak itu tidak mudah. Jangan katakan itu lagi. Saya benar-benar sudah memberimu cukup perhatian. Mulai bulan depan, sewa akan naik 5%. Jadi, sudah disepakati. Sekolah sudah selesai. Dadah. Dadah. Apa situasinya? Daftar saya hilang. Apa yang hilang? Biarkan saya membantu mencarimu. Tidak perlu, tidak perlu. Saya akan cari lain kali. Saya akan mencarinya sendiri lain kali. Saya pulang dulu. Baik, saya pergi ya. Bagaimana, bro? Lihat, sama-sama pelayan. Bro, aku lebih tampan 100 kali lipat sepertinya. Saya bilang kepadamu, tunggu bulan depan. Gajiku sudah keluar. Saya akan membeli barang-barang bagus. Saya tidak akan membiarkannya marah. Saya bahkan tidak memanggil Xuan Zihe. Saya bilang ini padamu, bro. Seluruh tempat ini di bawah perlindunganku. Mau minum apa? Makan apa? Atau main apa? Terserah. Kamu tidak bisa diam ya? Masih tidak percaya padaku? Kamu bilang, juga, makanan bulat ini pulang sendirian. Apakah akan terjadi sesuatu di jalan? Ayo cepat. Apakah kamu mengenalnya? Kalau begitu, ayo pulang. Dia tidak pernah memberitahuku tentang makanan bulat ini. Apa yang terjadi malam itu?
Meskipun malam itu tidak terjadi apa-apa. Tapi betapa aku berharap, ketika dia merasa takut, seseorang yang menemani dia, adalah aku. Hai Chuan. Kamu, kenapa kamu tidak naik sepeda hari ini? Karena aku ada sedikit urusan pagi ini, jadi tidak naik sepeda. Apa kamu benar-benar akan mengantarkanku pulang? Apa itu sejalan? Apakah itu akan memutar jauh? Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Kamu, biasanya kamu pergi dan pulang sekolah sendiri? Sebenarnya, aku juga suka pergi dan pulang sekolah sendiri. Kamu tertawa karena apa? Tidak ada apa-apa. Ceritakan padaku. Apakah ada berita bahagia? Sungguh tidak ada apa-apa. Kita akan sekelas. Nah, nanti aku akan ingatkan padamu. Sudah larut begini. Aku traktir kamu makan malam ringannya. Baiklah. Paket kacang merah, paket tofu merah, teh 199, di antara kacang panjang. Oke, silakan nikmati dengan santai. Terima kasih, Paman Hi. Sama-sama. Makan perlahan. Hai Chuan, silakan makan. Silakan makan. Ini agak panas, hati-hati ya. Bagaimana? Enak tidak? Lumayan enak. Yang penting enak. Tahukah kamu? Restoran ini adalah tempat rahasiaku. Orang lain tidak tahu. Hanya memberitahumu. Paman Hi, teman sekelas saya juga bilang enak. Benarkah? Maka makanlah lebih banyak. Makanlah lebih banyak. Perlahan, perlahan. 8. Sushi bola nasi. Kenapa kamu tidak makan? Oh, saya suka makan kacang kedelai. Enak kan? Lumayan enak. Jika tidak cukup, masih ada. Sendirian. Teman sekelas Chen Muguang. Halo. Hai. Makan di sini ya. Xiao Guang. Saya buatkan mie untukmu ya. Tidak perlu, Paman Hi. Tidak perlu repot. Saya benar-benar tidak lapar. Terima kasih ya, Paman Hi. Baik. Kenapa kamu bisa ada di sini? Oh. Suaramu tidak enak, banyaklah minum air. Rasanya juga lumayan, kan? Ini cukup enak. Iya, saya juga merasa begitu. Ada sayur di gigi kamu. Kamu juga ada, kamu juga ada. Ayo, makan satu tusuk. Hai Chuan. Tusuk terakhir. Berikan padaku, kamu tidak keberatan, kan? Berikan padaku. Kamu tidak keberatan, kan? Tidak apa-apa, kamu makan saja. Tidak bisa, hari ini aku yang mentraktir Hai Chuan. Tusuk terakhir itu miliknya. Hai Chuan. Aku sudah kenyang. Kamu makan saja. Terima kasih, teman sekelas Hai Chuan. Enak, enak. Onigiri. Hari ini juga sudah tidak pagi.
Aku pergi dulu. Terima kasih juga hari ini, Hai Chuan. 今天也谢谢你啊，海川。 Nanti aku pasti akan mentraktirmu kembali. Baik. Aku ikut Shade. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ya, dadah. Sampai jumpa besok. Ming, dadah. Kamu adalah mengirim bunga persik sejauh 1000 mil. Penuh kasih. Apa ini pertama kalinya aku cemburu? Aku tidak ingat. Tapi pasti onigiri. Pertama kalinya dia menyembunyikan sesuatu dariku. Saya berkata pada diri sendiri, jika ada hal di masa depan, pasti tidak akan menyembunyikan hal ini darinya. Tidak disangka, saya di kemudian hari, menyembunyikan satu rahasia terbesar. Selamat tinggal. Sampai jumpa besok. Selamat tinggal. Kamu adalah memberikan sesuatu yang tidak dibutuhkan atau tidak dihargai. Dengan penuh kasih sayang. Cih, omong kosong. Dengan penuh kasih sayang, bukan dengan penuh kasih sayang. Mengerti. Tidak terlalu penting. Tidak peduli apakah itu penuh kasih sayang atau tidak. Tidak penting. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Saya sedang makan. Dan kamu siapa? Kenapa saya harus mengangkat teleponmu? Saya. Pergi. Tidak. Saya baru-baru ini melihatmu dengan White Haichuan itu. Menyingkir-menyingkir. Jalan terus. Mobil saya, tunggu saya. Bantuan sudah kembali. Siapa yang membuatmu marah? Jomblo Bao. Jomblo. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang terjadi. Tidak tahu. Saya bilang padamu, ya. Saya menemukan cewek ini beberapa hari yang lalu. Diam-diam menggunakan kosmetik saya. Pakai foundation sebesar itu. Saya sangat sakit hati. Ada hal seperti ini? Saya ingat, pada usia kamu ini, diam-diam kencan dengan saya. Juga suka mengoleskan sesuatu yang aneh di wajah. Mengoleskan beberapa barang aneh. Mouse ini mau diarahkan kemana? Klik yang ini. Itu adalah video. Ini baru halaman web. Betul, betul, betul. Klik yang ini saja. Kau bodoh sekali. Tidak benar. Ini kan sudah diklik. Ketik, ketik, ketik. Kamu ketik. Kamu ketik. Anak. Remaja. Masa pubertas. Jatuh cinta. Bagaimana? Harus bagaimana? Siswa jatuh cinta seharusnya dianggap sebagai cinta muda, karena mereka belum mandiri secara finansial, hidup mereka belum sepenuhnya mandiri dan jauh dari usia menikah yang sah. Sudah keluar. Tentu saja, pertama, dari segi psikologis harus mempertimbangkan keadaan ekonomi dan jika mereka jatuh cinta, mereka akan muncul banyak masalah. Usia jatuh cinta dan usia seharusnya menangani anak ditetapkan berdasarkan awal fisik dan mental remaja. Dengan dua standar di atas, kita dapat menilai. Hal kedua yang perlu dipertimbangkan adalah perbedaan antara usia jatuh cinta dan usia batas minimum yang ditentukan oleh hukum. Jika siswa sudah jatuh cinta, itu harus dianggap sebagai cinta remaja. Jika sudah mencapai atau mendekati usia pernikahan minimum yang ditentukan oleh hukum, maka tidak bisa dianggap sebagai cinta remaja. Namun, jika masih jauh dari usia minimum tersebut, maka ini, ambil sendiri. Mari kita lihat bagian ini. Semua orang pasti sudah mendengar. Istilah, memohon maaf sambil membawa dendeng, ini. Sebenarnya berasal dari bagian ini. Lian Po berkata tentang Lin Xiangru. Dia adalah seorang tukang adu mulut. Posisinya bahkan lebih tinggi dari jenderal hebat ini.
maka dia merasa tidak nyaman, mengancam dan mencari kesempatan. Harus menghina Lin Xiangru. Ini seperti apa? Seperti ketika kamu merasa tidak puas. Lalu, harus mencari kesempatan untuk menghina orang ini. Maka hatimu akan merasa nyaman. Lalu bagaimana salah paham di antara mereka? Bagaimana itu bisa diselesaikan? Apa yang Lin Xiangru katakan kepada orang lain? Agar Lian Po bisa melepaskan perasaan tidak suka? Guru, ada apa dengan Lin Shu? Saya ingin bertanya, yaitu, apakah hepatitis dianggap sebagai penyakit menular? Apakah itu menular? Pertanyaan ini tidak termasuk ruang lingkup pelajaran ini. Jika ada pertanyaan lain, kita diskusikan setelah kelas. Oh, guru, saya juga punya pertanyaan. Cerita tentang Lin Xiangru. Apa latar belakangnya? Bisakah Anda menceritakannya kepada kami lagi? Saya mau dua ini. Keduanya harus diambil. Apakah ini yang ingin diambil? Hari ini, kentang irisnya enak. Rasa yang familiar. Anda bilang guru kelas kita. Kenapa masih Pak Wang? Apakah kamu sudah selesai makan? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai. Kami pergi dulu. Masih bisa. Tunggu sebentar, saya juga sudah selesai. Fantuan. Ada apa hari ini? Kamu tidak dengar? Semua orang mendengar dia sakit. Sepertinya, hepatitis A. Itu bisa menular ke orang lain. Omong kosong. Saya setiap hari bersamanya. Makan dan tinggal bersama. Dia terkena hepatitis A. Saya tidak mungkin tidak tahu. Schopenhauer pernah berkata ketika berusia 6 tahun. Kehidupan. Pada dasarnya, itu bukanlah hal yang menyenangkan. Segala usaha. Semua sia-sia. Berbicaralah dengan bahasa yang jelas. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Singkatnya, kehidupan. Itu hanyalah sekumpulan keinginan. Ketika keinginan tidak bisa dipenuhi, akan menyakitkan. Ketika dipenuhi, akan membosankan. Jadi kehidupan selalu berada dalam, menghantui antara penderitaan dan kebosanan. Kehidupan manusia sangat hampa. Hampa? Kau jangan bercanda. Jika kau terus berkata seperti itu, apa kau percaya? Saya akan mengusirmu dari sini. Menendangnya ke lapangan basket. Ayo cepat makan. Setelah makan cepat pergi. Apa yang saya katakan ini adalah filosofi hidup. Sangat masuk akal. Fantuan. 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 Saya membawakanmu makanan, makanlah sedikit. Saya tidak terlalu lapar. Makan saja sendiri. Bodoh. Uang. Yuan bisa jadi palsu. Harumnya enak. Tenang saja. Saya sudah meminta bos untuk memanaskannya. Terima kasih ya. Enak nggak? Tenggorokan. Baunya cukup enak. Yang penting enak. Sebenarnya aku cukup suka makan sandwich. Senang jika kamu suka. Bagaimanapun juga, makan harus kenyang. Aku mati kelaparan. Kau pelan-pelan saja, jangan sampai tersedak. Kamu belajar kosakata?
Tenggorokan hati. Sulit sekali. Bagaimanapun tidak bisa diingat. Harus kenyang agar bisa diingat. Tidak apa-apa. Jika tidak tahu, kamu bisa tanya aku. Jangan tersedak, pelan-pelan. Nasi bulat. Jangan dengarkan mereka yang mengada-ada. Aku tidak percaya kamu terkena penyakit menular. Betul kan, Hichun? Tenangkan hati. Aku dan Hichun ada di pihakmu. Kami akan membantumu bersama-sama. Jangan khawatir. Kami semua percaya padamu. Itu adalah penyakit seperti itu. Betul kan? Bukankah sudah dipelajari di kelas? Jalur penyebaran penyakit ini adalah penularan melalui darah, penularan dari ibu ke bayi. Aku tahu. Juga penularan intim. Dia dari kelas mana dan siapa namanya? Kelas 7 tahun kedua. Panggil Fantuan. Apakah kamu bilang Fantuan ini bukan pertama kali? Pertama kali. Dia sudah menderita penyakit ini dan ini masih yang pertama. Lihat, aku menghabiskan 100 yuan dan dia bisa datang. Bahkan jika mereka memberi uang padaku, aku juga tidak berani. Aku masih takut terkena penyakit. Teman sekelas. Ayo cepat pergi, cepat lihat. Aku mendengar bahwa Chen Mu Guang dari kelas 7 memukuli seseorang. Cepat, cepat, pergi. Chen Mu Guang, Chen Mu Guang. Kenapa setiap kali ada kamu? Apakah kamu bilangan yang tidak rasional? Itu karena mulut mereka. Kata-kata itu. Jika kamu mendengarnya, kamu juga akan memukuli mereka. Omong kosong. Dan kamu masih merasa benar? Meskipun kamu melakukannya untuk menjaga nama baik teman sekelas. Kamu juga tidak boleh begitu terburu-buru. 2 orang yang kamu pukuli. Tapi mereka adalah siswa terbaik di kelas sains. Kamu malah membuat keributan. Apa ini? Aku tidak peduli siapa dia. Lain kali. Jika aku mendengar lagi, seseorang membicarakan buruknya Fantuan. Jika aku melihat 1, aku akan memukul 1. Jika aku melihat 2, aku akan memukul 2. Kamu. Masuklah. Fantuan, saya ingin kau juga mendengarnya. Teman-teman sekelas memiliki beberapa komentar. Saya sudah mengkritik beberapa siswa yang berbicara sembarangan. Tapi, saya ini sedang ingin mencari tahu situasi dari kamu. Kamu ini. Kita berdua sudah akrab sejak kecil. Situasi keluarga kami. Kau juga memahami. Dia tidak mungkin sakit. Saya bertanggung jawab dengan kepalaku. Apa yang dia katakan tidak benar. Separuh dari apa yang teman-teman sekelas katakan itu benar. Saya memang menderita hepatitis. Fantuan, kamu bercanda, kan? Bagaimana bisa kau menderita hepatitis? Saya menemukannya beberapa hari yang lalu saat pergi ke rumah sakit. Tetapi separuh dari apa yang teman-teman sekelas katakan juga tidak benar. Penyakit saya ini bukan penyakit menular. Dokter sudah berkata, hepatitis autoimun saya tidak menular. Ternyata seperti ini ya. Fantuan, kau harus menjaga kesehatanmu. Tenggorokan. Chen Emgung. Setelah pulang, tulis laporan 1.500 kata untukku. Dan juga, kelas sains di sana. Saya yang akan memikulnya. Siapapun tidak boleh bullying teman sekelas kami. Ada apa? Kenapa terlihat serius? Tidak ada apa-apa. Fantuan. Kamu, penyakit itu, sebenarnya adalah... Apakah itu penyakit terminal? Apa sih? Bukan penyakit terminal. Bukankah kamu tidak suka menonton drama? Dari mana ada begitu banyak penyakit terminal? Hepatitis yang saya alami. Hanya, mungkin bisa mati. Tapi tidak, belum tentu mati. Jomblo. Sebenarnya saya cukup takut. Dulu saya tidak memiliki konsep tentang waktu. Sebelumnya, saya berpikir, dari anak-anak menjadi dewasa, akan memakan waktu yang sangat panjang. Tapi belakangan ini saya menyadari tidak begitu. Saat makan, saya menjadi sangat takut.
Ketika saya tiba-tiba menutup mata, saya tidak akan bisa makan lagi. Hal-hal ini. Ketika berjalan, saya berpikir, berjalan ke tepi jalan. Karena saya takut saat di jalur kendaraan, tiba-tiba pingsan. Saya masih punya banyak buku yang saya suka, dan majalah yang belum saya baca. Juga tidak tahu, apakah saya masih punya kesempatan untuk membacanya. Kamu berpikir terlalu banyak. Kenapa tidak pernah memberitahu saya? Saya tidak ingin memberitahu siapa-siapa. Ibuku baru-baru ini kehilangan pekerjaan. Beban di rumah cukup berat. Mungkin juga perlu banyak uang. Sebenarnya jika tidak karena berkas tes hilang, aku benar-benar tidak akan memberitahu siapapun. Aku tidak ingin membuat orang lain khawatir tentangku. Juga tidak ingin orang lain membenciku. Fan Tuan. Aku bukan orang lain. Lagi pula, kamu selama ini sehat sekali. Makan begitu banyak. Kekuatan memukul. Begitu besar. Kan? Penyakit ini pasti tidak masalah. Lalu, apa kata dokter? Apa yang perlu diperhatikan? Dan seberapa sering harus pergi ke rumah sakit? Saat itu juga harus pemeriksaan ulang berkali-kali. Mungkin juga, sering-seringlah pergi. Tidak masalah. Masalah uang. Kita cari solusi bersama. Lalu, kamu, aku tidak akan menganggapmu sebagai orang yang sakit-sakitan. Apapun dari milikmu. Camilan, minuman, aku ingin semuanya. Jadi kamu harus merahasiakannya dariku nanti. Kamu tidak boleh memberitahu orang tuaku. Fan Tuan, ayo kesini sebentar. Ada apa? Ada sesuatu yang penting. Mari kita adakan pertemuan keluarga kecil. Kalian, sudah tahu berapa banyak? Fan Tuan, coba ceritakan tentang dirimu. Ada kejadian seperti ini? Kenapa tidak memberitahu kami? Aku tidak ingin memberikanmu tekanan yang terlalu besar. Aku bisa menanggungnya sendiri. Apakah itu anak jomblo itu, yang diceritakan padamu? Atau guru yang memberitahu kalian? Bagaimana kamu menanggungnya? Orang tuamu tidak meragukanmu. Ini bukan karena mereka khawatir kamu terluka. Kami sudah memahami. Di usia kamu saat ini, sudah saatnya untuk tahu sedikit tentang anak laki-laki dan perempuan. Pengetahuan tentang fisiologi. Apa itu? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kamu pikir kami berdua, orang yang berusia puluhan tahun, jadi kolot? Kami juga pernah mengalami masa pubertas, memulai merasakan cinta. Ini sangat normal. Ibu hanya ingin agar kamu mengetahui sedikit lebih banyak agar tahu bagaimana melindungi diri. Lihat gambar ini. Ini apa? Tidak ingin melihat. Apa benda berantakan ini? Kalian sama sekali tidak mengerti. Cih. Jangan ngomong sembarangan. Bagaimana cara berbicara dengan ibumu? Lihat sekali, lihat sekali, lihat sekali. Bu, kasih saya ditaruh di dalam rumah ya. Saya pergi ke sekolah duluan. Kembali dan lihat. Saya pergi ya. Hati-hati di jalannya. Pelan. Pergi. Anak ini. Hai.
Teman-teman, saya mau memberitahu kalian sebuah kabar buruk. Dan ada sebuah kabar baik. Kabar buruk ini, guru bahasa Indonesia kalian, karena akan segera melahirkan. Jadi tidak bisa datang mengajar. Kabar baiknya adalah, kita punya seorang guru baru yang sangat baik, akan menggantikan pelajaran bahasa Indonesia kalian. Kili. Kalian salah paham ya. Yang saya maksud adalah, nama guru baru kita adalah Yuan Kili. Bukan yang kalian berdiri ini. Duduk, 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 duduk. Ayo, teman-teman. Mari kita gunakan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang. Hai, teman-teman. Gurunya sangat cantik. Jadi, nilai bahasa Indonesia kalian ke depannya harus naik ya. Jangan hanya ngomong yang tidak berguna. Saya salah jalan. Benar, Guru Sang. Maaf ya. Baiklah, Guru Yuan, saya serahkan kepada Anda. Oke. Bai Haichuan, kita ada pertemuan keluarga di akhir pekan. Apa ayahmu sudah memberitahu? Jangan lupa ya. Ada apa? Pertemuan akhir pekan. Ajak aku satu, ya. Tidak bisa. Ini adalah pertemuan pribadi antara dua keluarga kita. Dua keluarga. Iya. Aku sudah kenal kakak Haichuan sejak kecil. Ayahnya dan ayahku adalah teman baik. Dulu kami sering berkumpul bersama. Kan, Haichuan? Teman keluarga. Teman masa kecil. Tidak biasa. Chuan Zihe. Kenapa kamu, sebagai laki-laki, begitu kepo? Kakak Haichuan, sampai jumpa di akhir pekan. Kakak Haichuan, sampai jumpa di akhir pekan. Pantuan, mau pergi bersama? Aku akan menyusul, kamu pergi duluan. Ayo pergi. Pantuan, kita juga bisa dianggap teman keluarga, kan? Tidak juga. Kalau begitu, kita dianggap teman masa kecil, ya? Tidak juga. Kalau begitu, aku antar kamu ke rumah sakit besok, ya? Ayo pergi. Ingat tahun-tahun itu, aku menggunakan nama besar Eva di forum dan bertukar masalah dengan seorang dewa matematika yang lain. Saling memberikan soal. Kami menjawab selama 1 tahun penuh. Namun tidak tahu, dia adalah musuh bebuyutan saya. Pangeran berkuda putih cuan. Tetap saja Master Eva yang akan berhasil. Tetap saja Master Eva yang akan berhasil. LCHY. Dewa itu sangat tampan. Sangat tampan. Bolehkah saya menjadi muridmu? Aku melakukan apa yang siapa yang mampu mengerjakan soal-soal tingkat pasca sarjana ini? Apakah itu benar-benar kamu? Atau jangan-jangan aku salah? Ternyata selama lebih dari setahun ini adalah kamu, Chen Muguang. Kamu adalah satu-satunya di sekolah ini. Satu-satunya yang bisa bersaing denganku. Ibu, sudah pulang? Nak, jangan dicuci lagi. Kembali saja. Ayo, aku akan membawakanmu. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Aku yang datang. Bantu saya dorong kereta. Ayo, Bu. Baiklah. Ayo pergi. Jalan di depan. Sudah masak, Bu? Sudah masak? Makanan kesukaanmu. Tambahkan daging lebih banyak. Anakku, sudah makan? Baiklah. Cepatlah. Aku sudah memanggilmu beberapa kali. Segera, segera. Aku sudah kembali. Aku sudah bilang padamu berkali-kali. Sebelum kamu masuk, kocoklah debu dari bajumu terlebih dahulu. Cepat pergi, cepat pergi. Ingatan apa ini? Ingat untuk mencuci tanganmu dengan bersih. Sudah tahu. Sudah makan. Kakak Hui, semoga kaya.
Apakah ini nyaman? Ada urusan apa? Kakak Hui. Ini teman sekelasku, Xiao Guang. Dia sangat mampu. Dia juga ingin bekerja di tempat biliar kita. Iya, Kakak Hui. Bos, aku bisa bekerja keras. Sangat mampu. Berikan aku kesempatan, ya. Pemuda ini terlihat cukup segar. Besok. Oh tidak. Hari ini sudah mulai bekerja. Gajinya sama seperti dia. Terima kasih, Hui. Terima kasih, bos. Terima kasih, Kakak Hui. 4 pancake. Ada apa? Jangan bengong. Di antara paman dan bibi, salah paham mengira Fan Tuan sedang jatuh cinta. Dan ketika mereka sangat khawatir, kami sudah mulai berusaha menabung untuk pengobatan. Saat itu, saya masih belum tahu. Apa maksudnya saya akan menghidupi kamu? Hanya ingin membuat dia sedikit lebih tenang. Cobalah untuk lebih bahagia. Kita bersama-sama. Menjaga rahasia kita bersama. Jomblo, hari ini ada sedikit urusan di rumah. Saya pergi dulu ya. Dadah. Kakak Hui, saya hari ini. Ibu punya ulang tahun. Saya ingin pergi lebih awal sedikit. Bolehkah? Apa sudah dibersihkan dengan baik? Tentu saja harus. Kakak Ju. Kakak, senang bertemu dengan Anda. Anda benar-benar hebat. Dengan sikap yang menarik dan penuh pesona. Saya sangat terhormat bisa bersama Anda. Kakak. Kakak, baik-baik saja. Tidak bisa menjelaskan idiom. Ayo pergi. Kakak, sampai jumpa. Itu kamu yang mengundang. Anak ini cukup menarik. Ah Hui, kamu periksa kembali catatan bulan lalu. Datang sebentar lagi. Saya ingat kamu. Kamu bekerja di sini. Iya. Gaya dekorasi rumah ini cukup bagus. Ayo, makan sedikit buah dulu. Jangan repot-repot. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Hai Chuan memberikannya padamu. Tidak apa-apa. Terima kasih. Hai Chuan. Kenapa kamu tidak berbicara dengan Xin Xin? Kalian berdua kan satu kelas sekarang? Sudah dewasa jadi merasa malu. Waktu kecil, kita selalu bermain bersama. Bibi, kami berbicara di kelas. Itu sudah cukup banyak. Hai Chuan, apakah kamu beradaptasi dengan baik? Baik-baik saja, Bibi. Kakak Hai Chuan sangat hebat. Guru kami sering memuji dia. Dia di kelas. Dia juga sudah mendapatkan banyak teman. Betul kan, Hai Chuan? Teman-teman sekelas kami semua baik. Itu cukup baik. Namun, saya merasa dalam hal berteman, harus sangat hati-hati. Dari keluarga yang berbeda, orang yang dididik, baik dari segi pemikiran, atau dari tingkat tersebut, sangat berbeda. Ngomong-ngomong, Hai Chuan, saya terakhir mendengar, kamu dan salah satu teman sekelasmu, menderita yang itu, teman yang terkena hepatitis. Sekarang kalian tampak sangat dekat. Apakah ada hal seperti itu? Kesin. Apakah benar begitu? Ayah, dari mana kamu mendengar itu? Saya tidak tahu, itu tidak penting. Yang penting adalah hal serius ini. Mengapa tidak memberitahu kami? Itu semua adalah desas-desus. Tapi 11 sen tahu. Benar kan? 11 sen? Betul. Lagi pula mereka masih anak-anak. Apa yang terjadi? Tidak takut 1000, yang ditakutkan adalah 1. Bagaimana jika mereka terinfeksi? Ringan saja bisa merusak tubuh kalian. Jika parah, bisa menghancurkan masa depan kalian selamanya. Tahu tidak? Sudahlah, sudahlah. Jarang-jarang datang bermain di rumah 11 sen. Jangan mengajari anak-anak lagi. Anak-anak tidak tahu pentingnya ini. Paman, Hai Chuan selalu mengerti. Apa yang Anda katakan pasti dia ingat. Hai Chuan, nilai belajar kamu bagus. Tidak ada salahnya membantu 11 sen belajar. Sering-seringlah datang bermain ke rumah tante. Siang ini kalian mau makan apa? Kamu paling suka makan ikan kan? Aku akan masakkan ikan untukmu. Jangan sibuk-sibuk lagi. Di sekitar kalian ini, lingkungannya sangat tenang. Benar. Aku paling suka makan mie di rumahnya. Supnya segar. Dagingnya juga besar. Ternyata, kamu adalah pemilik toko ini ya? Terakhir kali di toko. Aku rasa kamu cukup baik. Apakah kamu tertarik untuk bergaul denganku?
Lupakan. Aku hanya ingin mendapatkan sedikit uang. Aku tidak ingin masuk penjara. Kamu masih punya sedikit prasangka terhadapku. Aku ingat ketika itu. Aku dari pintu barat kedua, berjuang sampai pintu timur ketiga. Bekas luka. Dari sini. Terus memotong sampai sini. Di sini. Untuk apa? Rasa. Dan aku mengerti. Aku sudah tahu kamu bisa mengerti. Idealismu. Tentu bukan hanya kehidupan jalanan. Tidak semudah itu. Bagaimana aku ingin mengubah Huaiyuan. Tanahnya luas. Rumahnya teratur. Jaraknya tidak jauh. Suara ayam dan anjing saling terdengar. Jalannya saling terhubung. Suara ayam dan anjing terdengar. Bagaimanapun juga, pada saat itu, seluruh Huaiyuan, hanya kamu dan aku. Dan banyak ibu-ibu yang menari di alun-alun. Petugas keamanan. Ideal yang hebat. Tapi aku tidak mau. Aku pergi dulu. Tidak, kamu pasti bisa memahami betapa besarnya idealismeku. Begini, kamu jadi muridku. Aku akan mengajarkan teknikku yang unik. Pai Go, Texas. Semua akan kukajari padamu. Kedepannya, aku pasti tidak akan merugikanmu. Aku tidak bisa belajar ini. Sudahlah, aku pergi dulu. Duduklah. Begini. Kamu tidak mau jadi muridku. Mari kita saling mengalah. Kedepannya, panggil aku Ayah. Bagaimana? Tidak ada apa-apa kan? Tidak ada apa-apa. Apa yang bisa terjadi padaku? Tidak ada apa-apa. Lanjutkan. Ayo. Ayo. Kamu bilang kamu tidak pandai dan suka minum. Hari ini aku senang. Tak ada yang bisa menghalangiku. Senang, senang. Ia juga. Dulu kala, kamu juga tidak mudah. Dipecat dari pabrik. Susah mencari kerja setelah keluar. Beberapa tahun berlalu. Kamu sudah tua, aku juga sudah tua. Seandainya tidak karena kala itu, kamu meminjamkan uang padaku untuk membuka toko kecil ini. Hidupku ini, benar-benar tidak tahu bagaimana menjalani. Ayo, mari kita pergi. Ayo, merayakan kamu hari ini. Akhirnya melunasi semua utang tuan. Siapa tuanku? Yang berutang adalah tuan. Baik-baiklah, baiklah. Ayo, ayo, ayo. Senang, senang, senang. Sudah bertahun-tahun, rasa anggur ini tidak pernah berubah. Kamu bilang orang, seandainya semua seperti itu, betapa baiknya. Harus seperti ini. Bergantung pada takdir. Lihatlah, kamu dan aku. Saudara baik seumur hidup. Si Xiao Guang dan Fan Tuan. Juga tumbuh bersama sejak kecil. Mereka berdua juga sahabat baik. Tidak, mereka berdua adalah. Mereka adalah saudara. Saudara. Oh, ya, ya, ya. Saudara, saudara. Apa kamu masih bisa minum? Bisa minum. Seandainya tidak, kamu memberiku seorang putra. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Hidupku sekarang akan seperti apa. Xiao Guang sudah memberiku terlalu banyak. Siapa yang buat kita? Saudara baik yang tumbuh bersama sejak kecil. Apa yang aku miliki? Kamu juga harus memilikinya. Ayo, ayo, lanjut minum. Jangan banyak bicara. Seandainya tidak, kamu memberiku seorang putra. Mereka adalah saudara. Saudara, tunggu sampai aku kaya nanti. Urusan kamu menikahi istri, aku yang tanggung. Kamu sudah siap? Siapa yang benar-benar ibumu?
Jangan kira kamu seibu dengan si Feng. Jangan kira kamu seibu dengan si Feng. Merasa wajahmu terlihat jelek. Kamu lupa akan sifat kemanusiaan. Kamu lupa akan sifat kemanusiaan. Saat aku baru merasa gegar ini mereda, Tuhan memberikan pukulan mematikan.